Kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Daya Cipta Firman, atau kita sering menyebutnya sebagai kuasa cipta daripada firman Allah. Latar belakang dari saya melepaskan pengajaran firman Allah ini adalah gini saudara ya, ada banyak di antara kita orang Kristen tahu tentang yang namanya kuasa firman. Hampir semua kita, hampir mayoritas kita orang percaya, anak Tuhan orang Kristen tahu firman itu berkuasa, kuasanya tanpa batas, ajaib dalam hidup kita. Tetapi latar belakang gini, tahu saja ternyata gak cukup. Semua kita tahu firman berkuasa, tapi ternyata tahu saja tentang kuasa firman yang dahsyat gak cukup. Karena ada banyak orang ternyata tidak punya daya untuk mengucapkan itu kuasa firman. Seperti ada halangan, seperti ada yang menghambat. Makanya saya katakan tahu saja gak cukup tentang kuasa firman. Terbukti ada banyak kita terhambat, ada hambatan untuk kita memperkatakan kuasa firman itu dalam kehidupan kita secara pribadi. Ini yang saya coba mau sodorkan sama saudara lewat pengajaran firman ini tentang kuasa atau daya cipta firman. Kita baca ayatnya dulu saudara ya. Yohanes pasal 1 ayat yang sering kita baca tentunya. Ayat 1 sampai 3, ayat yang sering kita pahami juga. Tidak ada salahnya kita ulang kembali. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, saya baca ayat 1, saudara 2, 3-nya sama-sama ya. Yohanes 1 ayat 1 begini kata firman Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2 teruskan saudara. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3 sama-sama 2 dan 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berdasarkan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang barusan kita baca, apa yang kita bisa pelajari, yang kita bisa lihat dari ayat-ayat ini? Coba Anda lihat gambar pertama. Lihat ayat ini, gambar pertama dikatakan bahwa berdasarkan ayat yang kita baca tadi Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan itu punya daya, punya kuasa mencipta gitu ya. Selalu saya katakan begini, kalau kita baca firman Tuhan, itu kita membaca sesuatu yang dapat menciptakan sesuatu. Kalau saya menerangkan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, selalu saya memilih kata ini yang saya lepaskan. Supaya apa? Mengingatkan, menyadarkan kita. Gini loh, bahwa firman Allah yang kita baca itu berkuasa loh. Karena ayat 1 Yohanes 1 mengatakan firman itu pribadi Allah sendiri. Makanya saya berani katakan statement saya begini. Setiap kali kita baca firman Allah, ingat baik-baik. Kita itu sedang membaca sesuatu atau mendengar sesuatu yang dapat menciptakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Berbeda di dunia ini kalau kita membaca semua yang lain. Baca koran, baca surat kabar setiap pagi yang kita baca. Tahukah Anda, berita yang ada di surat kabar itu memang mengisi wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Berita-berita kejadian yang kita tidak tahu, kita jadi tahu. Ditambah wawasan kita, pengetahuan kita. Tetapi tetap saja berita isi dari koran surat kabar itu tidak punya daya cipta. Tidak bisa menciptakan sesuatu dalam hidup kita. Sama dengan bacaan yang lain, buku yang lain, komik, novel, bahkan termasuk buku pelajaran yang ada di sekolah. Itu memang berisi pengetahuan, saya sepakat, saya setuju. Buku pelajaran sekolah itu berisi macam-macam cabang-cabang bidang-bidang ilmu pengetahuan. Tapi tetap saja ilmu pelajaran, buku pelajaran yang kita baca di sekolah itu pun tidak mempunyai yang namanya kuasa cipta. Dia tidak bisa menciptakan sesuatu dalam hidup kita. Tetapi sungguh berbeda ketika kita baca firman. Karena firman Allah itu punya kuasa cipta. Saya ingin ulang sedikit saja. Coba kembalikan ayat tadi, dikatakan begini bahwa pada mulanya adalah firman. Sebelum segala sesuatu ada,
yang ada awalnya mulanya adalah firman. Lalu firman itu, perkataan Allah itu bersama-sama dengan Allah, menyatu dengan pribadi Allah. Seperti Anda lihat saya, Anda juga dengar perkataan saya, suara saya. Di mana ada suara saya terdengar, di situ pasti ada pribadi saya. Oh, pasti ada Yohanesnya. Karena namanya perkataan saya itu pasti nempel, become one dengan diri saya. Seperti itulah dikatakan, ya pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah menyatu. Ia pada mulanya atau awalnya bersama-sama dengan Allah, clear, jelas. Nah ini dikatakan ayat 3 yang saya maksudkan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, dikatakan tidak ada suatu pun yang telah jadi, dikatakan dari segala yang telah dijadikan. Jadi ayat 3 mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta yang kita lihat, yang terjadi, yang ada ini, itu semua jadi karena firman. Tanpa firman tidak ada satupun yang jadi. Dengan kata lain, ayat 3 menegaskan, menjelaskan kepada kita, firman itu yang menciptakan, yang mengadakan. Dia punya kuasa cipta. Allah, nanti kalau kita baca pada bagian akhir dalam kitab Ibrani pasal 11, itu menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, dengan berkata. Kecuali satu, hanya manusia, Dia jadikan dengan tangannya. Tapi selebihnya semuanya itu Allah mencipta dengan berfirman. Jadilah, jadilah. Dia berkata, semua jadi. Dia berkata, semua jadi ada. Yang tadinya tidak ada, jadi ada. Yang tadinya gak kelihatan, jadi kelihatan, muncul, nongol. Dengan apa Dia menjadikan, memperlihatkan semua yang ada? Dengan berfirman. Hanya manusia dengan tangan, tapi selebihnya semuanya dengan berfirman, kata Ibrani 11 ayat 3. Ada kesempatan nanti kita lihat itu ayat. Jadi kita lihat ketika kita dengar firman Allah, ketika kita baca firman Allah, kita sedang membaca, mendengar sesuatu yang dapat menciptakan sesuatu dalam kehidupan kita. Ada banyak contoh di Alkitab, saudara ya. Salah satu contoh misalnya Matius pasal 4 ayat 4 atau Lukas 4:4, Matius 4:4 sama, saudara ya. Ketika Yesus digoda, dicobai oleh iblis, karena Yesus puasa 40 hari 40 malam, Dia tidak makan 40 hari, laparlah Yesus. Lalu iblis mencobai menggoda Yesus, obah batu jadi roti. Pakai instan caranya, saya katakan dalam 2 hari kemarin. Tapi kita lihat menarik apa jawabannya Yesus dalam Matius 4 ayat 4. Ini contoh yang menarik buat kita tentang firman itu punya daya cipta. Lihat ya, tetapi Yesus menjawabnya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini Yesus langsung yang mengajarkan bahwa kita ini semua manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Kita bisa hidup di dunia ini bukan hanya karena faktor nasi saja atau makanan-makanan yang lain, kata Yesus. Manusia hidup bukan hanya dari makanan saja, roti saja, tapi kita hidup dikatakan dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ini Yesus yang berkata, kita bisa hidup loh di dunia ini. Kenapa? Karena firman yang kita percaya, yang kita pegang, yang keluar dari mulutnya Allah, itu bisa bikin kita hidup. Maksudnya ketika firman dilepaskan, ketika firman kita baca, kita percayai, kita hidupi, kita lakukan, kita taati. Nah firman yang kita lakukan, kita taati, itu bisa menghidupkan kita, bisa kasih kita hidup. Segala keperluan kita disediakan. Segala kita butuhkan dikasih, asal kita percaya dengan daya cipta firman. Dia bisa mengadakan, membuat kita hidup. Ada banyak contoh tuh di Alkitab. Misalnya bangsa Israel itu berada di padang gurun, saudara ya. Itu karena kuasa firman tuh. Apapun yang Musa katakan dari pesan Tuhan, mereka mesti lakukan. Selama mereka taat, mereka nurut, mereka terpelihara.
Tuhan katakan, pokoknya kalau tiang awan, tiang api bergerak, jalan. Kamu mesti jalan, bongkar kemah, jalan gitu ya. Makanya mereka itu kayak nomaden ya, terus jalan di padang gurun. Ikuti perintah Tuhan, ikuti langkah Tuhan. Selama mereka taat, mereka nurut sama firman-Nya, dipelihara. Padang gurun gak kerja. Di padang gurun negeri yang tiada tetaburannya, kata Yeremia. Gak ada kehidupan. Tidak ada gandum, tidak ada roti, tapi dikasih makan bisa hidup. Karena apa? Kuasa firman. Tidak ada air, gunung batu berkata keluar air, terpelihara. Bahkan ada satu contoh yang tertulis di Alkitab, misalnya dalam Lukas pasal 5, ayat 5 sampai 7, kisah tentang Petrus. Mungkin saya baca sedikit beberapa ayat yang ada, tapi ini contoh-contoh yang otentik tentang kuasa firman. Manusia itu bisa hidup loh, bukan hanya karena makan minum saja gitu. Tapi kuasa firman itu bisa menghidupi kita, bisa kasih kita hidup. Contohnya Petrus pernah ngalami itu. Ayat 5 sampai 7 saya baca ya. Perhatikan saja ayat yang saya baca. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya." Teks lain mengatakan, tetapi karena firman-Mu, perkataanmu, Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Wow, berkatnya luar biasa. 2 perahu penuh dengan ikan. Semalam-malam Petrus katakan gagal total, bandingkan 1 ekor ikan pun dia gak bisa tangkap. Tapi hari itu Yesus berkata, Petrus, sekarang bawa perahumu ke tempat yang dalam. Itu perintah pertama. Perintah kedua, sekarang Petrus tebarkan jalamu. Walaupun Petrus itu seorang nelayan sejati gitu ya. Dia expert dalam bidang nelayan. Dia tahu secara logika tidak ada ikan ketika matahari terbit udah mulai panas di tengah danau. Semuanya di pinggir. Petrus ngerti nggak ada. Tapi karena firman-Mu Engkau yang menyuruhnya, aku melakukan juga, ditebarkan jalannya. Karena ketaatan pada firman. Firman itu dihidupkan loh buat Petrus. Yang gagal total pekerjaannya, hari itu sukses berhasil menangkap sejumlah besar ikan yang banyak. 2 perahu penuh dengan ikan. Ikan itu kasih hidup Petrus dan kawan-kawannya. Seringkali kita ini kan kalau tidak ada yang dimakan kita takut mati kan. Kalau kelaparan tidak ada yang dimakan, semua manusia di dunia ini, di belahan dunia takut mati. Itu yang kita takutkan kan. Orang kerja keras cari duit, bangun pagi sampai jauh malam, peras keringat untuk apa? Untuk cari makan. Uang semua ekonomi tujuannya apa? Yang primer, yang paling pokok kan makan. Orang takut kelaparan. Kelaparan bisa mati. Hari ini ada satu jaminan, daya cipta kuasa firman sanggup kasih hidup sama kita. Asal percaya sama firman. Ada banyak orang terbalik. Tinggalkan firman, tinggalkan Tuhan, tinggalkan saat teduh mendengar perkataan Tuhan yang punya daya cipta justru untuk kerja keras. Kerja butuh, cari uang harus. Tapi jangan lupa saat teduh dengan kuasa firman. Dengar firman, renungkan firman, apa pesan Tuhan buat kita. Itu yang penting. Seringkali kita gagal hilang di sini saudara. Percayakah kita pagi ini bahwa firman Allah ternyata punya kuasa, punya daya yang sangat kuat, yang besar. Sanggup apa? Kasih hidup kita. Bisa memberikan hidup kita, keluarga kita, ekonomi kita, kerjaan kita, keuangan kita. Petrus terbukti dihidupkan loh, itu ekonominya. Dihidupkan loh itu keuangannya. Karena dia akan jual ikan itu jadi uang. Kompleks saudara ya. Itu kuasa firman. Bahkan ada banyak contoh-contoh yang lain di Alkitab, bukan hanya contoh ini saja. Kita tahu Matius pasal 8, itu juga ada seorang yang taat sama firman. Saya nggak sempat tulis ya.
Itu perwira Kapernaum, hambanya hampir mati, datang sama Yesus minta tolong. Tuhan, hambaku hampir mati, tolong dia. Yesus berkata, oke, aku akan datang ke rumahmu. Yesus begitu mudah diundang. Ada banyak kita berpikir, Tuhan susah diundang. Begitu mudah dia mau datang menolong. Tapi perwira ini berkata begini, Tuhan, engkau gak usah datang ke rumahku, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Dan dia berkata begini, cukup katakan sepatah kata firman saja, aku yakin percaya hambaku akan sembuh. Katakan sepatah kata firman. Saudara, meskipun satu kata saja firman sederhana, tapi kalau Anda percayai, Anda hidupi, Anda taati, firman yang sederhana, tidak sesederhana itu kuasanya menolong saudara. Tidak menyederhanakan kuasanya. Meskipun sederhana kata-kata, kalau Anda percaya, dahsyat kuasanya luar biasa. Besar kuasanya bekerja menolong kita. Dia percaya, cukup katakan sepatah kata. Tuhan itu meskipun hanya berfirman sepatah kata, semua bisa jadi ada, semua bisa tercipta. Dan Yesus berkata, aku tidak pernah mendapati iman di antara orang Israel sebesar ini. Lalu kemudian Yesus kasih perintah sama orang ini. Kalau begitu sekarang pergilah, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Apa yang dia percaya? Sepakata firman, satu kata firman, itu dia percaya. Hambanya sembuh. Begitu dia pulang, sembuh hambanya. Ternyata firman pun berkuasa menyembuhkan kita, memberkati kita, bisa menghidupkan kita. Masih ada banyak contoh yang lain. Nah, pada bagian ini saya ingin katakan sama saudara begini. Kita semua tahu saat ini bahwa betapa pentingnya memperkatakan firman. Karena kita itu kan diciptakan serupa kan dengan Tuhan. Cara Tuhan beroperasi, cara Tuhan bekerja itu kan berfirman, berkata. Dia buat sesuatu dengan berfirman berkata, maka semua jadi. Dari kalimat-kalimat inilah kita tahu semua betapa pentingnya kehidupan kita orang percaya memperkatakan firman. Tetapi, nah ini yang saya mau katakan, bahwa tahu saja tidak cukup membuat kita memperkatakannya. Saya berharap Anda bisa mulai menangkap dan merenungkan kata-kata ini. Tahu saja firman itu berkuasa gak cukup. Tahu saja bahwa betapa pentingnya, dahsyatnya memperkatakan perkataan firman lewat mulut kita. Tahu saja gak cukup. Kenapa tahu saja gak cukup memperkatakannya? Lihat gambar berikutnya ini. Karena ternyata ada penghambat gitu ya, untuk kita bisa memperkatakan firman Tuhan secara konsisten. Tahu saja gak cukup. Kita tahu betapa pentingnya ya memperkatakan kuasa firman. Tapi tahu gak cukup untuk kita memperkatakan. Karena ternyata ada penghambat saudara ya, untuk kita bisa setiap hari memperkatakan perkataan firman secara konsisten dalam kehidupan setiap kita. Coba kita lihat satu ayat yang legend buat kita, yang sering kita pelajari, sering saya ajarkan sama saudara, Amsal 18 ayat 21. Saya ingin Bapak Ibu Saudara kita sama-sama dong membaca ayat firman Allah ini. Kita sama-sama baca ya. Amsal 18 ayat 21, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara perhatikan baik-baik. Saya diberkati, diingatkan, disadarkan kembali dengan kata ini yang jadi rema buat saya pagi ini. Dan sekaligus menjadi satu latar belakang saya membagikan firman Allah ini pada saudara dalam renungan pagi ini. Perhatikan baik-baik dari kalimat yang pertama. Ya, dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Atau terjemahan lain berkata, hidup dan mati dikuasai oleh perkataan lidah kita, oleh mulut kita, perkataan kita. Jadi Tuhan lewat firman Allah ini mengatakan betapa seriusnya gitu loh setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Betapa bukan disepele dan main-main setiap kata yang keluar dari mulut kita orang percaya. Sampai Tuhan firman-Nya berkata, sampai hidupnya kita, mati kita itu ditentukan oleh perkataan yang keluar dari lidah kita atau mulut kita.
Saya pernah ajarkan bahwa sampai dunia kita, hidup kita, masa depan kita itu ditentukan, diubah oleh apa? Oleh mulut kita, perkataan kita. Situasi hidup kita sampai yang di depan sana itu ditentukan, dirubah oleh apa? Oleh perkataan kita. Tetapi khusus pagi ini saya mau katakan gini, Tuhan berkata serius banget mengatakan bahwa sampai urusan hidup mati kita itu ternyata Alkitab katakan itu ditentukan oleh perkataan kita. Tadi di awal kita belajar bahwa Tuhan itu menciptakan semua segala sesuatu dengan firman-Nya. Firman itu punya kuasa cipta. Tentu kuasa cipta yang diciptakan Tuhan tentu saja yang mengandung kebaikan, bukan keburukan, bukan kejahatan. Kuasa cipta Tuhan yang diberikan pada kita itu bukan sesuatu yang jahat, yang menyulitkan, yang menyengsarakan kita. Kuasa firman itu daya ciptanya mendatangkan kebaikan, bukan kesulitan, kesengsaraan yang negatif, yang buruk, yang jahat. Tetapi di Amsal 18:21 diperjelas di sini. Jangan-jangan ada banyak hal yang menyengsarakan kita, menyulitkan kita, itu karena perkataan kita. Jadi sebetulnya ayat ini menyadarkan kita, mengingatkan kita. Tuhan sendiri yang berkata dalam firman-Nya bahwa ternyata hidupnya kita, matinya kita ditentukan oleh mulut kita. Hidupnya ekonomi kita, hidupnya keluarga kita, hidupnya keuangan kita, hidupnya bisnisnya saudara, usaha dagang saudara. Sekarang mungkin masih mati, tapi itu akan dihidupkan oleh kuasa perkataan firman. Ingat, kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Petrus yang gagal itu hidup lagi usahanya karena perkataan Tuhan dia lakukan. Dan di ayat ini diperjelas ternyata kita bisa hidup dan mati sengsara kita ditentukan oleh perkataan kita. Jelas Alkitab kalimat berikutnya, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Diperjelas dalam perjanjian lama ada satu ayat yang Tuhan pernah katakan kepada Nabi Musa bahwa bilangan 14 ayat 28 ternyata Tuhan itu mengikuti apa yang kita katakan. Jadi apa yang kita katakan di hadapan Tuhan itu yang Tuhan ikuti. Itu yang Tuhan lakukan untuk hidup kita. Coba lihat ayat ini ya. Saya baca pelan-pelan, perhatikan ayat ini. Ini situasinya ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Bilangan 14 ayat 28. Kalau perlu catat ini ayat, ingat baik-baik ini ayat. Mungkin gak cukup dicatat di kertas, catat tebal-tebal, besar-besar di hati setiap kita. Tuhan Allah kita ngikutin apa yang kita katakan. Saya baca ya, bilangan 14, 28. Katakanlah kepada mereka, Tuhan ngomong sama Musa, katakan sama Israel, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya, perhatikan, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi Tuhan akan melakukan, Tuhan akan memberikan, Tuhan akan mengerjakan setiap yang kita katakan di hadapannya Tuhan. Jadi menarik, saya berani katakan, jangan-jangan hari ini semua yang terjadi pada kita, yang kita alami itu hasil semua yang kita katakan. Penerimaan kita hari ini, pekerjaankah, sejahteranya rumah tangga saudara, job-job bisnis yang Anda terima, proyek-proyek yang Anda terima sekarang, itu bukan karena hebatnya saudara. Bukan karena skill saudara saja, skill perlu. Bukan sekedar karena saudara punya relasi ini, kenal itu. Tapi ingat gak, kenapa Anda menerima semua penerimaan kita sekarang? Itu hasil dari setiap yang Anda katakan kepada Tuhan. Karena ternyata semua dan setiap yang kita katakan di hadapan Tuhan, Tuhan katakan, itu yang kulakukan kepadamu. Tuhan mengikuti, melakukan setiap yang kita katakan di hadapannya. Kalau saya introspeksi diri saya, melihat ke belakang dan mengintrospeksi hari ini, saya tahu pasti bahwa semua yang saya dapatkan, saya terima hari ini dalam hidup saya, pelayanan saya, itu hasil dari semua yang saya katakan di hadapan Tuhan. Dalam doa saya katakan kepada Dia, itu saya terima sekarang. Karena Tuhan mengikuti, melakukan, mengerjakan setiap yang kita katakan di hadapannya. Saya cuma mau katakan betapa besarnya kuasa perkataan. Betapa dahsyatnya kuasa perkataan yang kita ucapkan setiap hari di hadapan Tuhan.
Nah, ayat ini ketika saya renungkan saya teringat satu kata yang pernah diucapkan oleh Abraham dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Tentu kepanjangan pagi ini kita baca, tapi 2 ayat saya bacakan dalam ayat 7 dan 8 dalam Kejadian 22. Dikatakan begini, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Jadi dalam ayat ini Abraham kan dapat perintah korbankan anaknya dipersembahkan di Gunung Moria. Pagi-pagi Abraham langsung lakukan perintahnya itu. Dia langsung bawa itu semuanya, saudara ya. Yang namanya anaknya itu dipersembahkan sama Tuhan. Dia tinggalkan hambanya. Dalam perjalanan si anak ini ngomong gini, "Bapak, kayu sama api sudah ada, tapi dombanya mana? Untuk korban bakaran, dombanya belum ada." Lihat jawaban Abraham. Spontan, tapi itu perkataannya. Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan. Allah yang Jehovah Jireh menyediakan buat kita anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku," dan seterusnya. Abraham mengucapkan dengan iman. Padahal Abraham tidak tahu nanti di atas terjadi apa. Yang dia tahu dia akan korbankan anaknya. Terjadi struggle, perang batin dalam dirinya. Tapi dengan iman dia berkata, nanti Allah yang Jehovah Jireh menyediakan. Betul. Ketika mau disembelih dikorbankan anaknya, embek di belakang seekor domba tersangkut di semak-semak. Tuhan menyediakan. Saya ingat ini perkataan Abraham. Di masa sukar, di masa sulit, belajar beriman akan kuasa firman. Perkatakan perkataan iman. Apa yang dikatakan firman, lakukan dengan iman. Sumbernya bukan dari diri kita sendiri. Sumbernya karena kita percaya sama firman, itu dasarnya. Percaya pada pribadi Yesus, percaya pada firman, itu namanya iman. Bukan percaya kepada orang pintar, bukan percaya kepada yang lain. Tapi kita percaya pada pribadi Yesus Allah sendiri, percaya pada firman. Itu namanya iman. Perkatakan dengan iman. Dan Abraham mengalami itu. Makanya ini contoh yang baik buat setiap kita. Di tengah-tengah kesukaran, kesulitan yang sedang kita hadapi, mari kita belajar lawan kesulitan kita dengan perkataan iman. Seperti pelajaran dari Yesus tadi, Matius 4 atau Lukas 4, ada 3 macam godaan kan. Dia lawan semua dengan firman, ada tertulis. Ubah batu jadi roti, ada tertulis. Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Dia menang. Dibawa ke tempat yang tinggi, nanti malaikat yang akan menatang kau, jatuhkan dirimu. Ya, Yesus pun ada tertulis dengan firman lagi dia lawan. Sampai kekayaan dunia, kalau kau sujud menyembahku, kata iblis, semua aku berikan kepadamu. Iblis katakan, ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allah saja engkau sujud menyembah. Engkau berbakti kepada dia. Iblis dikalahkan. Dengan apa Yesus melawan itu pencobaan, mengalahkan itu ujian? Dengan firman, perkataan iman. Mari kita belajar, kalau Yesus pun melawan iblis, godaan semua dengan perkataan itu. Kita pun belajar dari pribadi Yesus. Saya tidak tahu hari ini apa yang sedang Anda hadapi. Situasi sukar apa yang sedang Anda hadapi sulit itu saat ini. Lawan semua, hadapi dengan perkataan iman yang keluar dari mulut kita. Hidup mati kita ditentukan perkataan kita. Masa depan kita, dunia kita, pekerjaan kita bisa dirubah dengan kuasa perkataan kita. Abraham berkata, nanti Allah yang menyediakan. Betul, di atas gunung Allah menyediakan. Tidak ada seorang gembala kambing domba menggembalakan kambing dombanya di atas gunung. Tidak ada. Itu bukan domba yang ketinggalan, kambing ketinggalan, terjatuh, tersesat. Enggak, itu memang Allah yang menyediakan. Saya percaya dalam situasi sukar sulit apapun, selalu Tuhan menyediakan berkat buat kita. Dia akan sediakan rezeki buat kita. Sesulit apapun goncangan di dunia ini, ingat, ada daya cipta firman yang keluar dari mulut Allah. Itu pun ada di mulut kita kuasa itu. Perkatakan dengan iman. Kita akan disediakan semua oleh Tuhan lewat perkataan itu.
Petrus itu ngalami dari perkataan Tuhan, dia lakukan loh saudara ya. Semua sumbernya dari perkataan. Makanya saya ingin katakan begini, lihat bagian ini. Bahwa tidak cukup kita jaga perkataan kita, tetapi kita mulai menciptakan sesuatu dengan perkataan kita. Menurut saya statement ini penting. Oh, sangat penting statement ini. Seringkali kita cuman jaga perkataan kita. Jangan ngomong yang jorok, jangan ngomong yang salah gitu. Oke, bagus kita jaga perkataan kita. Nggak ngomong yang buruk, nggak ngomong yang negatif, nggak ngomong yang jahat, nggak ngomong yang cabul, bagus. Tapi kalau kita jadi orang Kristen itu menjaga mulut, itu sifatnya hanya pasif. Tuhan mau kita jadi orang Kristen itu yang aktif. Mulai menciptakan sesuatu dalam hidup kita yang kita jalani dengan perkataan iman kita. Itu yang Tuhan mau sebetulnya. Bukan cuma jaga mulut saudara ya, tapi mulai belajar memperkatakan perkataan iman. Mari praktekkan firman Allah ini dalam kehidupan setiap kita. Pertanyaan yang terakhir mungkin dengan waktu yang ada, mengapa sih perkataan kita orang percaya begitu berkuasa? Ini alasannya. Satu, karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ini yang saya katakan bocoran dari awal. Kenapa sih perkataan kita kok penuh kuasa seperti Tuhan? Jadilah terang, terang jadi. Kenapa kita punya kuasa seperti Tuhan punya kuasa? Ya karena kita dalam Kejadian pasal yang ke-1 dan 2 diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Lihat Ibrani 11 ayat yang ketiga. Ini mungkin sebagai ayat yang terakhir buat kita dengan penjelasan sedikit ya. Karena iman kita mengerti ya bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Jelas ya? Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Allah itu menciptakan dengan berfirman. Semua alam semesta dengan berfirman kecuali manusia dengan tangan. Tapi semuanya itu dengan berkata jadilah, jadilah semua jadi. Jadi Tuhan itu mencipta semua yang kelihatan di depan mata kita, semua jadi ada itu dengan berfirman semua jadi. Kenapa? Perkataan kita punya kuasa ya karena kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Sedikit lagi, apa sih arti menciptakan? Mencipta itu dari tidak ada menjadi ada, dari tidak terlihat jadi terlihat. Itu mencipta. Atau saya tunjukkan ayat yang terakhir, betul-betul terakhir. Saya pernah ajarkan ini sama saudara khusus saudara ya. Coba lihat beberapa gambar saudara ya. Next dengan cepat multimedia. Berbicara tentang mulut, untuk apa mulut diciptakan? Memperkatakan ini. Ternyata mulut itu alat untuk mengambil. Yang tidak kelihatan jadi kelihatan, yang tidak ada jadi ada, kita nikmati. Contohnya Bilangan 20 ayat 8 saudara ya. Ketika tidak ada air, bangsa ini teriak, Musa kami minta air. Musa katakan, Tuhan mereka minta air. Tuhan ajari sama Musa. Nanti Anda baca di rumah ayat ini ya. Musa berkata kepada gunung batu itu, memancar air, keluar air. Hai gunung batu, keluar air. Suruh ngomong. Loh, ini contoh yang sangat jelas menurut saya. Tidak ada contoh yang lebih jelas dari ayat ini. Tuhan yang ngajar langsung sama Musa, seorang manusia yang sama dengan kita, bagaimana menggunakan daya cipta kuasa firman. Kamu ngomong sama gunung batu. Kalau Anda punya masalah, boleh gak pendeta saya ngomong sama masalah saya? Boleh. Pendeta saya punya dagangan gak laku, boleh gak saya ngomong sama dagangan saya? Boleh. Hei dagangan, sebutkan barangnya. Sekarang kamu laku dalam nama Yesus, kamu terjual lepas dalam nama Yesus. Boleh saja. Gunung batu itu ndak ada air. Musa diajarin langsung oleh yang maha kuasa. Allah yang maha tinggi. Hai gunung batu memancar keluar air. Biar jadi mata air. Untuk minum 3 juta orang, bukan 10 orang. Kalau 10 orang cerit itu mata air yang besar 3 juta. Anda lihat daya ciptanya sangat besar. Itu Tuhan yang ngajar. Dan kembali pagi ini Tuhan mengajar kepada kita. Seperti Yesus hadapi iblis masalahnya berkata dengan firman. Kita pun berperang seperti pedang perkataan kita. Lawan iblis, lawan gunung batu masalah kita dengan apa? Dengan berkata. Secara konsisten. Ya, secara konsisten ucapkan tiap hari.
Saya percaya kemenangan berkat kehidupan bagian setiap kita lewat perkataan iman yang tertutup jadi terbuka, yang mustahil jadi tidak mustahil buat setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa.